Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri, cara makan, reproduksi, kelebihan dan kekurangan dari Phylum Porifera. Ini adalah gambar dari Phylum Porifera. Porifera ini sangat bervariasi. Ada yang dari berbentuk seperti kacang polong sampai yang tingginya sekitar 90 cm dan lebar 1 meter. Ciri yang paling khas dari Phylum Porifera ini adalah memiliki pori. Ini adalah pori-pori dari Phylum Porifera. Dan juga yang sangat khas yaitu dari Porifera ini yaitu memiliki jalur air, di mana jalur air ini yang membawakan oksigen dan makanan dari luar lingkungan masuk melalui ostium ini. Ostium ini adalah tempat mengalirnya air dari lingkungan masuk ke dalam spongosol. Ciri yang berikut yaitu bersifat dipoblastik. Dipoblastik artinya di sini yaitu memiliki dua lapisan sel, yaitu sel ektoderm dan sel endoderm. Sel ektoderm adalah sel yang berada di lapisan luar dari struktur tubuh porifera ini. Sedangkan endoderm adalah lapisan di dalam yang menjaga tubuh porifera ini. Di antara lapisan ektoderm dan endoderm ada lapisan antara yang disebut dengan mesoglea. Dan ciri yang berikut yaitu tipe sesil dan asimetri. Tipe sesil di sini maksudnya adalah porifera ini ia tumbuhnya pada bebatuan di mana dia tidak dapat bergerak atau berpindah tempat. Asimetri seperti yang tadi saya katakan bahwa ada porifera yang berukuran kecil hingga berukuran besar. Nah, asimetri di sini yaitu artinya bentuknya tidak tetap. Porifera ini ada yang berbentuk seperti bebatuan atau karang, ada yang berbentuk tumbuhan, ada yang berbentuk tabung, bahkan ada yang berbentuk seperti vas bunga. Kemudian di sini seperti yang tadi saya bilang bahwa bersifat dipoblastik atau memiliki dua lapisan sel yaitu ektoderm dan endoderm. Di dalam di antara kedua lapisan itu ada lapisan antara yang disebut mesoglea. Nah, mesoglea itu ada beberapa struktur lagi di dalamnya, yaitu berupa amubosit dan koanosit. Dan ciri yang berikut yaitu multiseluler. Jadi porifera ini bersifat multiseluler, yang artinya sudah mempunyai banyak sel, tidak uniseluler. Dan ciri yang berikut yaitu pernafasan secara difusi. Di sini artinya bahwa porifera ini dia bernapas menggunakan pori-pori yang ada di bagian tubuhnya. Ia bernapas secara langsung sehingga disebut bernapas secara difusi. Dan yang berikut cirinya yaitu reproduksi secara aseksual dan seksual. Aseksual di sini artinya ia bereproduksi secara pembentukan kuncup atau pucuk, dan seksual di sini artinya ia bereproduksi dengan pembelahan antara sperma dan ovum yang akan membentuk zigot, dan zigot itu nantinya akan membentuk porifera baru. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa ostium ini adalah tempat mengalirnya air dari lingkungan masuk ke dalam spongosol. Dan koanosit ini adalah gambar dari koanosit. Jadi koanosit ini adalah alat pencernaan dari porifera. Koanosit ini mempunyai flagela, yang dimana flagela ini memiliki fungsi untuk menangkap mangsa atau menangkap makanan berupa plankton atau subplankton yang masuk ke dalam tubuh porifera ini. Flagela ini akan menangkap makanannya, dan di sini
ia akan uh, menyerap makanannya itu, kemudian akan diteruskan kepada amoebosit. Amoebosit ini yang akan menerima metabolismenya, kemudian akan menyalurkannya ke seluruh tubuh bagian porifera. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa cara makan dari porifera itu yaitu ada porifera ini mempunyai ostium, di mana ostium ini akan adanya air yang masuk ke dalam ostium. Di sini kuanosit ini kuanosit ini yang mempunyai flagel ini, dia akan menangkap makanan masuk, dan sisa dari atau kelebihan airnya itu akan dikeluarkan menuju oskulum ini. Ini adalah oskulum, di mana kelebihan air akan keluar melalui oskulum. Kelebihan dari porifera ini yaitu salah satunya dapat menjadi hiasan di akuarium, dan adapun kekurangan dari porifera ini yaitu yang ada sebagian spons ini yang hidupnya pada karang, sehingga dapat merusak peternakan tiram. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang filum platyhelminthes, di mana pada filum platyhelminthes ini ada 4 kelas, yaitu kelas Turbellaria, kelas Trematoda, Monogenea, dan Cestoda. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari kelas Turbellaria. Ini adalah gambar dari kelas Turbellaria, di mana contoh spesiesnya itu yang paling terkenal adalah Planaria. Planaria ini atau biasa disebut dengan cacing berambut getar. Planaria ini ciri-cirinya yang pertama yaitu bersifat tripoblastik acelomata. Di sini tripoblastik artinya mempunyai 3 lapisan tubuh, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Disebut acelomata karena Planaria ini belum memiliki rongga sejati. Ciri yang kedua yaitu bersifat hermaprodit atau memiliki sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang berikut, Planaria ini juga memiliki tubuh simetri bilateral. Maksudnya di sini adalah jika kedua sisi dari Planaria ini dibagi 2, maka akan sama panjang atau sama besar antara sisi kanan dan sisi kiri. Planaria ini juga atau kelas Turbellaria ini juga tubuhnya lunak dan terdapat silia. Kemudian Turbellaria ini bersifat endoparasit dan ektoparasit. Endoparasit artinya bahwa Planaria ini dia hidup atau habitatnya pada tempat yang lembab seperti di air laut, air tawar, dan di dalam tubuh hewan. Sedangkan ektoparasit maksudnya bahwa Planaria ini dia hanya Planaria ini ektoparasit ini maksudnya Planaria ini hanya hidupnya mengambil lendir dari tubuh inang atau tempat ia berada. Planaria ini tidak memiliki sistem pernafasan dan sirkulasi, karena Planaria ini dia bernapas langsung dari kulitnya, dari tubuhnya, atau melalui rongga gastrovaskuler ini. Jadi di bagian sini ada rongga gastrovaskuler dari Planaria ini. Planaria ini juga memiliki sistem pencernaan yang belum kompleks, di mana sistem pencernaannya itu menggunakan sel api, di mana sel api ini nantinya ada pusat yang disebut dengan silia. Berikut saya akan membahas juga tentang cara makan dari Planaria ini. Jadi Planaria ini dia hanya memiliki mulut, faring, dan kerongkongan, di mana cara makannya itu
faringnya itu akan keluar dari bagian mulut untuk menangkap mangsa, kemudian akan masuk ke dalam kembali untuk ke usus, di mana di situ makanannya langsung diserap dan kemudian akan diedarkan ke seluruh tubuh dari planaria ini. Baik, cara makannya dari planaria ini dia hanya memiliki mulut, faring dan kerongkongan, di mana ketika faringnya keluar dari mulut untuk menangkap mangsa, di situ faringnya langsung keluar dari mulut, kemudian setelah mendapat mangsa, faringnya akan masuk kembali ke dalam melalui mulut ini ke dalam usus dari tubuh planaria ini. Kemudian di situ akan makanannya itu akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh dari planaria. Di sini juga saya akan menjelaskan reproduksi dari planaria ini atau disebut dengan cacing berambut getar. Jadi planaria ini dia bereproduksi dengan dua cara, yaitu aseksual dan seksual. Aseksual artinya bahwa ia bereproduksi secara fermentasi, sedangkan seksual adalah peleburan gamet jantan dan betina, di mana fermentasi ini juga bisa dilakukan sendiri maupun secara silang. Baik, saya juga akan menjelaskan dari kelas Trematoda, di mana spesies yang paling terkenal itu salah satunya itu cacing hati atau Fasciola hepatica. Jadi Fasciola hepatica ini mempunyai mulut, esofagus, alat pengisap anterior, otak, alat pengisap ventral, ovari dan juga testis. Cacing hati ini habitatnya dia dapat tinggal pada inang. Inangnya itu seperti avertebrata dan amfibi atau ikan. Baik, di sini juga saya akan menjelaskan dari kelas Monogenea dan kelas Cestoda. Jadi kelas Monogenea ini salah satu spesiesnya itu adalah Gyrodactylus, di mana spesies ini mempunyai mulut, faring, embrio muda, embrio tua, kait dan juga jangkar. Jadi kelas Monogenea ini hidupnya ektoparasit atau pada spesies yang berbeda. Alat reproduksinya jantan dan juga betina. Kemudian saya akan menjelaskan juga pada kelas Cestoda. Ini adalah gambar struktur dari kelas Cestoda. Contoh spesiesnya itu yang paling terkenal adalah Taenia solium atau biasanya disebut cacing babi. Taenia solium ini mempunyai scolex, yang dimana scolexnya ini berfungsi untuk menempel. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.